Atur aja. Waduh, rapi bener nih bang. Tunggu. Wah, sembarangan aja nih. Aduh. Jangan nih bang. Bocor. Iya. Sampai lagi nih kasusnya. Oh, di telepon, hilang HP. Waduh, pemirsa. Nih, kalau kayak gini nih hati-hati buat anak kos, ya kan tinggal di tempat kos yang aman, ya kan, yang namanya barang-barang Waduh, nyampe juga kita ke Jakarta nih. Acik. Bisa jalan-jalan. Iya. Bisa begaya. Ini baru namanya Jakarta. Kota banyak gedungnya, banyak pohonnya. Acik. Bisa jalan-jalan. Kita ke mall, lihat gedung yang tinggi. Iya. Waduh. Muter-muter Jakarta nih, enak nih kayaknya. Waduh, banyak mobil ya. Rame Jakarta. Enak. Ada orang tuh. Tanya aja. Assalamualaikum. Waduh, assalamualaikum. Iya. Kenalin Luhut Kribo. Iya. Waduh, anak kota ya, anak Jakarta ya. Ini nih baru datang dari kampung. Dari kontrakan sampai kos-kosan gitu yang murah-murah di Jakarta. Belah mana nih gedung semua? Sono ada. Gimana sih yang bener? Sono ada. Sono ada no ya. Belum ribet dari kampung. Iya. Sebelah sana juga ada kontrakan. Kos-kosan gua mah. Kalau nyari kontrakan kos-kosan. Bisa jalan-jalan, banyak gedung, banyak kontrakannya juga. Waduh, meriam. Ada-ada aja di Jakarta nih. Udah bener. Bakal perang nih katanya. Gimana Jakarta? Katanya Indonesia udah merdeka. Ini luar gitu bahaya nih. Kalau ada meletus bomnya, iya bahaya nih. Waduh, jangan jauh dekat sini nih. Kita meledak lagi. Waduh, pemirsa. Ketemu lagi bareng Luhut Kribo. Iya. Kriminal heboh. Waduh, sekarang kita di Jakarta nih. Maklum anak rantauan. Kita mau kuliah, mau kerja di Jakarta. Tapi mau nyari kos-kosan dulu. Pas bener nih. Kali ini temanya tentang kejahatan di rumah kos. Waduh, macam-macam deh. Kayak ada maling terkunci di dalam kamar kos juga ada tuh. Terus ada lagi, waduh, pencuri ini nih barang-barang elektronik ini di rumah-rumah kos juga ada. Iya. Mau tahu cerita selengkapnya kayak gimana? Langsung aja kita tonton. Ini dia nih Kribo, kriminal heboh. Waduh, takut meleduk. Iya. Jangan dekat-dekat sini nih. Katanya Indonesia udah kagak perang. Pakai segala meriam taruh di sini tak meleduk. ada maling terkunci di kamar kos. Ya ampun, bisa-bisaan banget ya. Maling. Gile bener Dani maling. Hampir aja jadi bulan-bulanan warga. Nekat sih nyuri-nyuri di kamar kos. Ih, kok mukanya ditutupin gitu sih? Malu ya? Udahlah, nggak usah malu-malu. Kan udah ketangkep basah. Iya gak? Begini nih akibatnya kalau jadi maling yang terkunci di kamar kos. Pagi itu seperti biasa, anak kos yang sebut saja bernama Rosita harus memulai aktivitas bekerja. Nah, yang namanya anak kos kan mesti ramah tuh sama tetangga yang lainnya. Pernahkah kau merasakan hidup di perantauan? Menuntut ilmu untuk mencapai tujuan. Hidup jauh dari kedua orang tua. Tapi kalau uang udah bicara, air susu bisa dibalas sama air tuba. Siapa sangka Rusdi yang kelihatannya ramah, ternyata punya niat jahat sama Rosita. Tuh kan, bener kan? Rusdi mulai congkel-congkel pintu kamarnya Rosita. Ternyata Rusdi ngincer barang-barang elektronik yang bisa dijual supaya bisa jadi duit lagi. Maklum lah, kan udah lama jadi pengangguran. Semua barang berharga langsung diambil sama Rusdi, ya kan? Puas mencuri, saatnya balik ke kamar sendiri. Keras bener nih, kok nggak bisa dibuka ya? Waduh, emang dasar sial. Entah kenapa tuh pintu yang tadinya dicongkel kekunci sendiri. Serba salah sih emang. Kalau minta tolong, yang ada bakal disangka maling. Soalnya tuh kamar bukan kamar dia. Ya, ditunggu aja kali ya. Kali aja ada malaikat yang membukain tuh pintu.
Nah loh, kan Rosita tiba-tiba pulang tuh, ya kan? Mungkin ada barang yang ketinggalan kali ya. Au! Rosita kaget, bukan main ada laki-laki di kamarnya. Yuk, teriak maling yuk, maling, maling. Wah, lihat diambil maling. Maling, Loh, maling. emang enak diteriakin maling. Warga langsung berdatangan deh tuh. Jet, 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 jet. Aduh, ada apaan tuh, ada apaan tuh? Gila, mana seribu bisa lagi. Gimana nasib kita? Waduh. Mana kontrakannya? Wow, silau, silau. Waduh, apaan nih? Waduh, si Nando botak. Buset bikin gua silau. Itu dia si Nando. Si Agus. Waduh, waduh. Waduh, gua ketinggalan. Agus. Ketemu juga di Jakarta. Mana aja bilangin. Wah, makasih jalan bisa so tau sih lo. Makanya jangan so tau kita kagak boleh pisah, harus nyatu. Lu so tau laga-laga aneh. Yang tahu Jakarta kan gua. Panas banget ya, Bu. Iya panas Jakarta nih. Waduh. Kita kudu cari kos-kosan deh. Iya. Wah, jangan bisa lagi nih bawain ya, bawain. Wah, lu belakang tumpuk pakai segala bisa, Bang. Widih, tatonya bang, banyak bener. Beli di mana tuh bang? Pasti anak metal nih ya kan? Iya iya iya. Tapi kenapa juga lu ditangkap sama polisi ya? Oh, maling HP rupanya nih orang nih. Ya ampun bang, lihat itu ponsel hasil curiannya. Banyak bener sampai berjejer begitu ya. Lo pasti nyuri dari kamar kos ya? Iya kan? Udah ngaku aja, ngaku ya. Aduh anjingnya galak bener. Anjingnya galak bener. Anjingnya galak bener. Kan? Ngambil handphone. Di mana? Di kos-kosan gua. Oh, di kosan. Ini gua main ke kosan Indri nih. Ngapain dulu? Waduh, pemirsa ketemu lagi nih bareng Luhut Kribo. Waduh, kali ini nih ada kasus heboh lagi nih tentang pencurian handphone. Tapi pencurian handphone spesialis rumah kos tuh, diincer-incer rumah kos, kamar-kamar kos. Mau tahu ceritanya kemana? Ikutin gua aja langsung nih. Kita ke kosan. Yuk. Aduh, ngapain? Hati-hati nih pemirsa, sekali lagi hati-hati ya. Terutama bagi anda yang tinggal di kamar kos nih. Biar kata aman, maling tetap aja pinter nyari celah. Kayak mat bocor nih, mat bocor alias si Fari. Tuh lihat tuh, kalau udah kayak gini mah gelagatnya mau ngapain coba? Ya pasti nih, ngincer barang-barang apa aja yang bisa diboyong. Emang Fari udah lama tuh jadi maling spesialis HP anak kos door to door. Udah masuk ke kamar kos yang ini, masuk lagi dong ke kamar kos yang sebelah. Udah itu masuk lagi ke kamar yang lain. Ini penghuninya lagi bobo tuh. Yang berisik. Kesempatan emas nih. Awas bang ketahuan. Bisa berabe entarnya ya kan? Acik dapat handphone. Emang paling enak kalau jadi maling spesialis kamar kos ya. Tapi kalau udah begini nih paling kesian orang yang dicuri, ya kan? Ya kan? Ya gimana coba? Tinggal di tempat yang paling aman aja, masih kecolongan juga. Ya ampun. Nah, karena udah sering kejadian, rame-rame itu korban lapor sama yang berwajib. Yang berwajib sama Fari tentunya ya. Yuk. Ayo kita tangkap yuk rame-rame yuk. Dodoe, orang lagi kesusahan dia malah enak-enakan tidur. Rasain loh. Ya, begini masih aja taruh ponsel di balik bantal. Iya nih. Gampang itu bisa diatur. Atur aja. Waduh, rapi bener nih, Bang. Itu tunggu. Wah, sembarangan aja nih. Aduh. Cepat bocor nih, bocor. Iya, sampai lagi nih kasusnya. Oh, di telepon, hilang HP. Waduh, bocor bener lagi. Waduh, pemirsa. Nih, kalau kayak
kayak gini nih, hati-hati buat anak kos, ya kan, biar kata tinggal di tempat kos yang aman, ya kan. Yang namanya barang-barang elektronik ini gampang banget diincar sama maling-maling, ya kan. Hati-hati naruh di tempat yang aman, ya kan ya. Iya, takut lagi dikeribuk, kriminal heboh. Iya. Aduh. Bawa kantor polisi. Bawa kantor polisi. Mana handphone? Handphone tadi. Iya, bawa aja. Iya. Awas sendal. Bawa nyari kontrakan nih kalau. Iya, kagak kos-kosan. Ada kos-kosan. Ih, tadi kos-kosan deket kandang ayam. Kampung juga, mendingan gua di kampung daripada sini. Iya. Duduk dulu lah, capek. Aduh, ngiler gue. Iya, duduk. Payah. Aduh, susah banget ya. Nih kos-kosan nih. Kos-kosan nih gue yakin nih kos-kosan nih. Iya. Bukan kos-kosan, gedung. Wah, so tahu gue tahu Jakarta itu kos-kosan namanya. Waduh. Dari mana lu? Wah, Bisa nyewa gedung di situ. belum tahu aja lo nih gua. Duit. Banyak duit gua mah, lo lihat dong. Iya, duit beneran. Wah, jangan-jangan hasil maling. Enak aja. Kalau begini mah jangankan kos-kosannya, juragannya gua bayarin. Iya. Kan sayang sama kita. Cinta ditolak, sahabat bertindak. Aduh, wangi serem banget merebak. Bau gini dibilang wangi. Ramdan. Untung aja lo cepet-cepet diamanin sampai polisi. Lagian sih, ngapain lo ngamuk-ngamuk di kamar kos orang? Pakai acara mabuk segala lagi. Tuh, lihat tuh. Diomelin lagi kan sama Pak Polisi. Lagian so jagoan sih. Mau aja ngebelain temen yang cintanya ditolak. Hari gini masih aja jadi pahlawan kesiangan. Gua jempol deh buat Bang Latif. Ya, biar kata cintanya udah ditolak 17 kali, tapi demi pujaan hatinya dia rela nembak lagi. Bang Latif emang romantis. Dia tahu banget tuh kedoyanan ceweknya, ya kan? Sekuntum mawar merah dan tentunya lagu dangdut. Dia nih si Sita, pembang desa masa kini. Tuh lihat, cakep kan? Iya, makanya si Latif kleper-kleper tuh kalau ngeliat si Sita. Kita Aan kan sayang sama kita. Bawa bunga ini. Sayang, cintanya Bang Latif gak pernah diterima sama Sita. Padahal usahanya mah udah pol-polan. Biar kata Dewi Istri yang sama gua, Kenia ngejar-ngejar gua. Iya. Cinta gua tetap buat. Biar kata badai menantang, geledek menggelegar. Cinta Bang Latif nggak pernah surut. Yang penting usaha terus dan terus. Iya. Terimalah cintaku, Sita. Sita, Aan datang lagi, Sita. Ini untuk yang ke-18 kalinya nih Bang Latif nembak nih. Tapi tetep aja ditolak. Sakit banget hatinya Bang Latif. Terimalah cintaku, Sita. Untung ada temennya Ramdan yang selalu setia dengerin curhatannya Latif. Kawan mana sih yang tega ngeliat temennya disakitin? Ya kan? Tenang aja. Kalau soal begini mah Ramdan yang beresin. Ya kan? Ramdan nggak terima dong, ya kan? Hati temennya disakitin. Mumpung lagi mabok, Ramdan pun menyambangi kos-kosan Sita untuk meminta pertanggungjawaban lantaran udah bikin Bang Latif sengsara. Yang ada, Ramdan malah ngamuk-ngamuk ya nggak jelas juntrungannya. Nah, yang begini nih yang jadi inceran buat digebukin. Oi warga, yuk silakan yuk gebukin yuk. Ya, gebukin terus ya. Gebukin terus sampai kampus. Makanya Gus, kita kalau nyari kos-kosan mah yang bagus, yang ada AC-nya biar adem. Iya. Kenapa kok perlu? Nyari kamar mandinya yang lega biar bosnya bobo-boboan gitu, pakai air kucur. Iya. Makanya yang kamar mandinya gede, yang ada TV-nya, yang ada pokoknya kalau komplit lah. Iya, ada ceweknya. Duit kita mah banyak, ya kan? Iya nih kayaknya nih bener nih kosannya nih bener nih. Iya nih. Kosan Bu Broto.